Umpama adanya air itu cukup untuk minum atau gimana? Oke, sama minum. Cukup diminum. Semisal orang junub mandinya gimana? Tidak cukup. Nah, pas benaran ada teman ya kan sampean ya. Apa tayamum udah gitu. Kalau untuk di daerah yang sulit air, artinya kebutuhan air itu hanya cukup untuk kebutuhan minum, semisal segitu. Di sini seperti itu, nggih. Maka hukumnya sama seperti orang mau melaksanakan sholat. Orang mau sholat itu ketika di daerah itu tidak ada air, syaratnya satu harus mencari. Kalau mencari memang sudah tidak ada, maka diperbolehkan tayamum. Kayak jadi pun pada orang mati, Arya kepengen ngadul kopi, repot sih rumah, pas kepengen mandiin orang setu, jendak cokok. Maka caranya gimana? Cukup tayamum. Cuma gini, ketika nanti di tengah-tengah tayamum, setelah selesai di tayamum, kok ojen, moro ojen ki, ojen terlesar, ojen. Neka si Odi wajib air hujan tadi itu ditaruh di satu wadah, pas neka gendena dipandi sebelum dimakamkan. Ketika sudah dibungkus, kalau sudah dibungkus, tetap bungkusnya atau kafannya dibuka, dimandikan lagi. Karena mandi ini persyaratan tadi itu sulit air sudah hilang karena ada hujan. Nih, pokoknya sampean waktu dukal kafan jangan sampai kain kafannya kena najis. Paham ya? Soalnya mayit ketika disolati mereka kudu dalam keadaan suci, kafannya pun harus suci. Boten usah. Jadi kafan yang sudah digunakan jangan diganti, kasihan keluarganya atau kasihan kumpulan kematiannya, bebannya bertambah. Tetap kain kafan itu sih yang kui. Oh, ada yang ngerti Jawa sama dengan saya? Budi? Oh, oke. Itu pertanyaan pertama, Ada lagi pertanyaan kedua? Nah, remuknya niku seperti ini, mayit rapuh niki remuk. Maka hukumnya ditayamum ini dok. Kalau memang wajahnya utuh, karena anggota tayamum cuma wajah sama tangan. Kalau wajahnya sudah bisa ditayamumi. Kalau hancur tidak usah. Sehingga ketika ada mayit yang kasusnya kayak pertanyaan ini, hancur pun kenging kecelakaan atau kenging kobongan, hancur pun awak ini karena tidak mungkin disucikan, maka hukum mensolatinya pun boten wajib. Jadi cukup dikafani sama dikubur. Pun enten malih. Jadi memandikan ini tahapan pertama itu menjadi wajib dikarenakan akan disolati, sehingga mayat harus dalam kondisi suci dan bersih. Kapan-kapan kita bersih, kita suci. Terus yang nomor 3, macamnya mayit, perlakuan untuk mayit. Untuk mayit yang dalam kondisi ikhram, bahasa Arabnya muhrim. Awas sampean dengan keliru. Kadang-kadang ada istilah itu keliru. Kalau setretanan, bukan muhrimnya, tidak boleh salaman. Salah apa benar kata-kata ini? Salah. Muhrim itu dari fi'il madi akhroma yuhrimu, ikhroman. Orang yang ikhram. Jadi orang umroh atau orang haji itu namanya muhrim. Kalau istilah saudara yang haram dinikah itu namanya mahram. Jadi jangan salah istilah, karena ini sudah salahnya kaprah ini sudah. Artinya kaprah di mana-mana mau ngocek benih muhrimah, tak usah salaman, seneka biasa lagi. Jadi si bener apa? Benih mahramah gitu ya, mahram. Kalau muhrim orang yang ikhram. Nah, untuk orang yang ikhram ini yang tidak diperkenankan adalah tidak boleh menggunakan wewangian.
minyak pengharum tidak boleh, minyak wangi tidak boleh, dan juga dilarang dan dihindari wewangian dan larangan-larangan ikhram. Larangan-larangan ikhram ini banyak, diantaranya membunuh karyawan tidak boleh. Artinya ketika ada mayit yang dalam kondisi waktu pelaksanaan ikhram, maka ketika merawat mayit ini tidak boleh digunakan minyak wangi sama sekali, karena dalam kondisi masih ikhram. Di antaranya lagi gunting rambut, motong itu tidak boleh, karena dalam kondisi ikhram. Makai sabun pun tidak boleh. Sudah lagi. Jadi mun umpamana sampean umroh ke Mekah, umroh ke Kasa, barengan ka bersih-bersih, sampean ketepaan merawatnya. Jadi waktu memandikan jangan pakai sabun, karena ini sabun termasuk wewangian, tidak diperkenankan bagi orang yang ikhram. Jadi mun mandiin mayat bekto ikhram, waktu dia dalam kondisi ikhram, neka tak usah ngangkui sabun. Kapur baru kita kening. Bunga atau kembang juga tidak boleh. Jadi cukup pakai air. Mohon lagi. Kemudian ini mayat yang tidak utuh dikumpulkan dan dijahit atau sebagian tubuh. Ketika ada orang kecelakaan, mereka orangnya meninggal, gelenan tanang mereka potong, umpamanya potong. Nah neka selesai gimana? Kalau memungkinkan untuk dijahit, tangan yang terpotong ini dijahit, kalau memungkinkan. Kalau umpama tenaga medis tidak ada, kecelakaannya di sini, langsung meninggal di sini, tangannya langsung putus, umpamanya meninggal. Neka sejari tangan, neka tak sopung sih bisa, tidak ada yang bisa. Maka caranya gimana? Tidak usah dijahit, cukup dikumpulkan dan dikafani jadi satu. Caranya gimana? Usahakan potongan tubuh yang dikumpulkan dengan badan ini darahnya tidak keluar, tidak sampai ke kafan. Gimana? Kasih pampers atau kasih plastik, sekiranya darahnya tidak netes ke kafan. Senekali neka beda asal usulnya dikumpulkan ini kalau mu'zamul mayit neka belum dikubur. Kalau anggota besar badan mayat neka sudah dikubur, mari kubur. Pada orang sedih kecelakaan, tanang atai pagi, elang tanang. Sudah mayat ini dimakamkan. Setelah itu dapat beberapa hari ketemu, tangannya ketemu. Oh tangannya ketemu, di mana? Berarti atas pau umpamanya, ngalto, tanah ngalto. Nah, kalau semacam ini gimana? Karena mayit sudah dikubur, apa digali? Tidak usah digali. Tangan yang ketemu, anggota tubuh yang ketemu ini cukup dimandikan atau dibersihkan, dikafani dan dikubur. Mengenai masa sholat, gimana ini khilaf? Ada yang mengatakan boleh disolati lagi, ada yang mengatakan tidak usah, cukup dibuntel, dibungkus dan dikubur di lubang yang sama atau di sebelahnya. Tidak usah bongkar kuburan dari sebelahnya, kuburan yang sudah ada tadi di sebelahnya digali lagi, masukkan di situ karena masih baru. Karena ada waktu perang Uhud, ada salah satu sahabat itu yang meninggal, kemudian tangannya ini terpotong, lengannya ini dapat beberapa hari. Tangan ini dibawa oleh burung pemakan bangkai, akhirnya jatuh di kota Madinah. Nah Nabi melihat bisa mengetahui ini tangannya siapa karena ada cincinnya. Ada cincin, oh ini berarti tangannya sahabat fulan umpamanya. Lah waktu itu sama Nabi akhirnya memerintahkan sahabat, wis bersihkan, dibungkus, kemudian suruh dikubur tanpa disolati. Mohon paham ya? Selanjutnya berpertanyaan sebelum saya pindah. Boleh? Kemudian macam yang kelima, prematur. Neka tengah.
prematur nikah istilah di kitab As-Siktu atau istilah Jawanya keluron. Jadi belum waktunya lahir sudah keluar dalam kondisi meninggal. Pemilihannya gimana untuk prematur? Kondisi bayi lahir prematur, neka usia kandungan belum sempurna 6 bulan. Jadi usia bayi ini dianggap manusia utuh dan sudah dianggap sudah tidak prematur, itu minimal 6 bulan atau lebih. Jadi mau orang hamil dapat 6 bulan terus lahir, ini bisa ada dua kemungkinan. Kalau tidak meninggal ya hidup. Nah kalau hidup ya normal. Nah kalau umpamanya meninggal, ini masih belum dianggap prematur, bayi normal. Jadi batasannya ada di usia 6 bulan. Terus kemudian yang kedua, ada tanda kehidupan. Jadi ada orang hamil dapat 5 bulan atau dapat 5 bulan setengah, mereka keluar bayinya. Nah keluarnya ada tanda kehidupan, umpamanya acereng atau nangis, biasanya nangis, atau tidak ada suara tapi tangannya bergerak. Biasanya bayinya kasih keluar soko kadet tanpa cetak ngapain gitu bu, kabitan sih keluar. Jadi keluarnya bayi itu kadang itu adalah kepala dulu. Kadang begini. Kalau untuk anak saya yang pertama, karena kelamaan terlalu lama di perut, hampir satu tahun lebih, itu keluarnya langsung mulai tidak nangis. Jadi keluar langsung tangannya bergerak, nangisnya belakangan. Nah kalau sudah ada tanda kehidupan, maka nikah wajib ditadhis sempurna, yaitu tadi itu dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dimakamkan. 4. Paham ya? Kalau ada tanda kehidupan, nangis atau bergerak. Kemudian yang kedua, tidak ada tanda kehidupan dan sudah berbentuk manusia, maka wajib dimandikan, dikafani, dan dipendam. Jadi hukum yang pertama ini, ada tanda kehidupan wajib ditadhis sempurna ini kalau sudah berbentuk normal, kepalanya lengkap, tangannya lengkap, perut dan kakinya lengkap. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada tanda kehidupan, ya tidak nangis, tak acereng, kemudian tak geliat, tidak bergerak lah, tidak ada gerak-gerak yang sama sekali, maka dilihat kalau sudah berbentuk manusia lengkap sempurna, maka wajib 4 dimandikan, dikafani, wajib 3 dimandikan, dikafani, dan dikubur. Disolati tidak usah. Kemudian yang paling bawah, belum berwujud manusia, tidak ada kewajiban, hanya sunnah dibungkus dan dikubur. Kalau masih belum berbentuk manusia sempurna, berupa daging umpamanya, masih daging saja, tangannya sobong, kakinya belum berbentuk, kepalanya belum berbentuk keluar, maka kesunahannya tidak usah ditadhis secara sempurna, tapi hanya dibungkus dan dikubur. Kemudian yang terakhir, kalau usia kandungan lebih dari 6 bulan, maka wajib ditadhis sempurna tanpa melihat kondisi bayi. Jadi gelek hukum nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini kalau mayitnya atau bayinya belum berumur 6 bulan, 6 bulan kurang, 5 bulan, 5 bulan setengah, 4 bulan, neka ada perlakuan tafsil, ada perbedaan negatif. Kalau bayinya sudah atau kandungan sudah berumur lebih dari 6 bulan, 7, 8, 9, atau umpamanya umur kandungannya 20 bulan, umpamanya setahun lebih, neka beda. Nabi Isa itu berapa di dalam perut ibunya? Kalau tidak salah, kalau tidak keliru 4 tahun. Imam Syafi'i 4 tahun di dalam perut ibunya, itu 4 tahun. Beda sih
hamil 4 tahun di sini. Betul, coba. Oh, dan sing anu leso tak war tidur ya, tak seneka. Itu Imam Syafi'i 4 tahun dalam perut ibunya. Nah, batasannya kalau sudah 6 bulan, kandungan ini 6 bulan atau lebih, maka tidak ada perincian seperti yang atas. Artinya, baik acereng, ada tanda kehidupan atau tidak, baik berbentuk, ada bentuknya atau bentuknya ada kekurangan. Kalau kandungan sudah 6 bulan lebih, maka harus ditajhiz sempurna, yaitu dimandikan, dikafani, disolati, dan dikubur. Paham ya? Ketentuan untuk memandikan mayit, yang pertama menyegerakan juga, suruh cepat-cepat tulian mandiin mereka. Kecuali khawatir mayit berubah, maka hukumnya wajib. Jadi ketentuan ini menyegerakan ini hukumnya sunnah. Mun mati malam di rumah. Kalau di daerah yang memang air tidak repot, tidak kesulitan, memandikan mayit di waktu malam pun boleh. Karena ini hukum menyegerakannya hukumnya sunnah. Mandikan dulu. Kecuali kalau khawatir mayitnya berubah, kecuali seneka. Ini mun peneng 2 jam atau 3 jam hancur mayitnya, langsung bau tak roka-roka. Maka hukum menyegerakannya dihukumi wajib. Menguburkannya pun hukumnya jadi wajib. Ada semangkanya kayak gini, karena kemarin itu kayaknya rame mayit kena corona umpamanya seneka. Neka umpamanya tidak secepatnya, maka bisa ngeneng seneka. Maka hukum menyegerakan, baik memandikan, menyolati, dan menguburkan, itu hukumnya bisa jadi wajib. Kemudian yang kedua, tempat memandikan, neka kadang tak padagi adat ki. Ini yang afdal ini. Memandikan di bawah atap dan tertutup. Jadi umpamanya sampean compon raja tepak abidi jeding, membuat jedingnya itu dilebarkan. Kira-kira ukuran 2x2 umpamanya, jeding semua ini. Umpamanya 2,5 atau 2 meter. Buat jeding yang besar itu. Tujuannya apa? Ketika meninggal enak memandikan di dalam jeding. Lain daripada yang lain, dan seneka sampai mestinya. Dan neka cara yang afdol seperti itu. Jadi di tempat tertutup, bener pas mandiin teranian. Kalau di teranian atau di halaman, ini salah yang atas terbuka, kemudian tutupnya hanya sekedarnya. Orang nginceng bisa. Kemudian kadang kalau ada angin, tutupnya berketelak si mandiin ketelak. Mayitnya juga terlihat kurang baik. Jadi tempatnya yang disediakan untuk memandikan neka di bawah atap dan tertutup. Tujuannya biar aman dari pandangan selain. Kemudian ya ini ya tempatnya ini ya. Nah kalau umpama adat di sini dimandikan di teranian, asalkan tadi atas dikasih tutup, sampingnya juga harus tertutup. Yang masuk untuk memandikan hanya orang-orang yang dipercaya, yang bisa nah kenapa? Khawatir mayitnya ada cacat di tubuhnya, khawatir gini, khawatir takut tidak bisa nyimpen. Kok mandiin bau tak ruang kawan tak nekat. Makanya orang yang memandikan itu harus orang yang amanah, bisa menyimpan rahasia. Itu kalau kejelekan. Cuma kalau ada keistimewaan harus diceritakan. Umpama lagi gimana? Kok mandiin ruah, mesem ganteng, tambah gantengan tepan mateh, tembung depan odi, itu harus diceritakan. Potean dan pote, materi bukan pote, koneng, nyonar, itu harus diceritakan. Atau tercium bau harum, ceritakan. Kenapa? Biar dilihat amalnya waktu hidup mayit ini apa. Neka orang si ceritain biar meniru tujuan seneka.
Cuma kalau ada cacatnya wajib disimpan, tidak boleh diceritakan. Makanya yang memandikan satu diantaranya harus orang yang amanah. Terus nomor telok, baringkan di tempat tinggi seperti ranjang dan bagian kepala agak tinggi dan kaki menghadap kiblat, kepala di timur. Menikah toh di rumah. Arah memandikannya gimana? Sekarang. Cetak di mana cetakan? Sekarang. Sekarang. Nah, kalau tempatnya memungkinkan, yang netralnya kan labor, kalau tempatnya memungkinkan, sisanya senekan. Cetak kabede temor, sokon abede neka menghadap ke kiblatnya mana? Okay. Makanya kalau tempatnya memungkinkan, jadi saya bilang, kalau tempatnya memungkinkan, di model seperti ini arahnya. Kalau tempatnya tidak memungkinkan, dia kudu ngetok bungkan pau, pau raja. Tahu saya ketok pau lah, bungkan tak saya ketok. Pola mengaduk ke kiblat, depan mandiin tak usah. Cukup seadanya di situ. Umpamanya ngoncur ke daje laut daje, seperti itu sudah. Tidak usah diarahkan seperti ini. Neka cuma yang sunnah. Caranya kepala mayit ada di sebelah timur, kaki mayit ada di sebelah barat. Tujuannya waktu memandikan biar menghadap kiblat. Karena memang kalau di bangku, neka posisi kepala harus lebih tinggi dari badan. Yang 1, 2, 3, 4. Yang keempat, gunakan air tawar atau air laut, air tasik. Jadi di pesisir ini kalau untuk memandikan mayit boleh menggunakan air dari air laut asin. Soalnya apa? Karena air laut atau air asin itu untuk tubuh seorang mayit ini bisa agak awet sedikit, sehingga harus pakai air tawar atau air laut. Beli gula tak nemu bujen, tahu saya beli gula, tahu saya beli bujen. Jadi airnya campurin beli gula tahu saya, tahu campurin beli bujen tahu sabun. Jadi air laut ini ya, bukan air campuran garam, tapi air laut. Air laut yang dingin supaya agak awet. Kecuali cuaca sangat dingin atau ada kotoran yang sulit dihilangkan, maka boleh memakai air hangat. Nah, neka tepakan odi biasa mau mandi air hangat tok. Dalam mamon depan mata neka mandi ini air hangat. Model bertong-tong banyak sampean. Apa boleh neka tok sampean mandi junub atau tayamum ki mandiin orang mati di air hangat. Repot 2 kali nyari air. Yang kedua ngadil air enggak usah. Kalau ada tujuan seperti ini untuk menghilangkan kotoran yang sulit, bisanya kotoran ini terlepas harus pakai air hangat, maka boleh pakai air hangat. Kalau umpama pakai sabun sudah cukup, bisa hilang kotorannya, cukup pakai sabun, tak usah air hangat, tak usah pun. Air hangat tadi itu, air hangat itu untuk ngelemes notok. Jadi umpama sampean bedem aja tak temu, tak pagi. Sampai api ketika menggerakkan neka persendian ini sampai balut pakai air hangat, sampai kasih kain kombal anduk yang empuk itu ya, sampai pakai air hangat, sampai kasihkan di persendiannya ditajak on-lawan, insya Allah norok itu. Kalau tujuannya untuk itu tidak apa-apa. Cuma kalau menyiramkan air tidak usah pakai air hangat, cukup sabun dan air dingin. Cuma kalau di sini mau celap sarah umpamanya, bahkan pada musim celap sarah saja, musim apa? Bediding, celap sarah ini kan kan. Meskipun banyak aing, sampai si mandi ya tako, Arab bediding, celap sarah. Munculnya kan di rumah untuk memandikan mayit pun boleh dihangatkan airnya, gitu. Atau untuk mandi junub, aing banyak, keng celap sarah, ada dalam mampu mandiri ya. Masa tayamum aing bede, maka gimana caranya? Atil aing lagi, mandi ngambil air hangat. Mungkin kan negara repot menerai tepaan
melahirkan mun repot aing ki. Cuman dia bingung. Neka yang memandikan yang amanah, tidak masuk selain yang dibutuhkan saja. Kemudian sunnah di bangku 3 orang. Ada keterangan yang sangat perlu dan neka biasanya dianggap menyalahi adat. Kenapa? Orang yang memandikan mayit itu tangannya harus dibungkus. Sering lagi, harus dibungkus, wajib ini. Apalagi nanti waktu nyentuh aurat, apa boleh oleh bini si Zaid. Meskipun yang memandikan sama-sama perempuan, ini orang perempuan tangannya harus menggunakan kaos tangan, wajib sampai ini. Karena kenapa? Auratnya orang perempuan jami'ul badan, seluruh tubuh. Mulai tangan, kulit badan, kulit kaki, semuanya aurat. Jadi sampai mentepatnya kuning, tangan ini harus pakai hail, harus ada satir. Caranya pakai kaos tangan. Kalau tidak pakai kaos tangan, yang dosa benisi mate. Yang dosa adalah yang memandikan. Sampai kalau tidak percaya senika, pada odi badannya apa? Sampai ke orang yang sedih, ngamuk kenapa anda? Ngamuk. Keke bener dari luar, dari dalam menyana seneka ngamuk. Neka buktinya neka apa? Itu bukti bahwa ini adalah aurat. Sehingga dalam memandikan orang mati pun jangan sampai tangan telanjang ini ketemu dengan kulitnya mayit. Kalau perempuan, karena perempuan auratnya jami'ul badan. Kalau orang laki-laki gimana? Auratnya orang laki-laki itu mabaina surrah warubah. Kalau untuk menyentuh bagian dada, bagian muka, bagian tangan, ini waktu nyabuni meskipun tidak pakai hail, hukumnya tidak apa-apa, karena bukan aurat. King kalau sudah sampai ke bagian tengah, maka wak mutim atau siapapun yang memandikan tangannya harus tertutup. Tidak boleh bersentuhan langsung, haram. Mondreng bisa, mun ngambil kaos tangan neka tapi tak menghormat majidan. Sepertinya jijik. Bukan masalah jijiknya, bukan masalah jangan orang dibeket kering. Kurang bersih kalau tidak pakai tangan biasa, harus pakai itu. Umpamanya gitu. Ini bukan masalah jijik atau bukan masalah tidak menghormat mayit, tapi masalah hukum nyentuh aurat. Sampai jawab seneka, jawab. Karena auratnya orang hidup dengan auratnya orang meninggal ini sama, tidak ada perbedaan. Khawatirnya yang timbul persepsi berbeda. Mula mati ini kan ada aurat-auratan. Apa? Engkau tak sawat, umpamanya seneka. Tidak ada hukum itu. Jadi auratnya tetap sama ketika waktu masih hidup. Jadi dalam memandikan pun harus dimuliakan, jangan disentuh auratnya. Terus mereka praktek memandikan kayak gitu. Jangan simak dengan seksama. Lagi restarana renat gula tadi. Tak betah. Ini posisi posisi yang mampu bersilang, posisinya silang. Majur 5 ini ada deje 2 orang, ada laut 1 orang. Neka, tadi yang saya tanyakan, untuk menyentuh auratnya wajib menggunakan alas. Nah, selain aurat hukumnya sunnah. Jadi, tadi mun mayit laki menyentuh bukan aurat dengan pakai hail, ini hukumnya sunnah. Artinya ketika memandikan, jenengan siapapun yang memandikan diharuskan menggunakan sarung tangan. Mau tak nemu dibalut pakai kodung, kodung dibalut beri karet. Aku ikut menggosok tubuhnya mayit pun. Terus
ketika mandi, mayit ini auratnya jangan sekali-kali terlihat. Jadi pertanyaannya ibu tadi, ditutup pakai samper atau pakai sarung, pakai sewek ya, dan juga orang sewek ini, disiram dari atas, gimana? Ya memang seperti itu caranya. Jadi tujuannya aurat mayit biar tidak terlihat. Bapak tahu lah buka itu tuh kenekan atau umpamanya gitu, tengah atau itu tuh sosok ketengal umpamanya, bisa bunen sosona. Dalam kondisi terlihat, maka yang berdosa yang hidup, bukan mayit. Mayitnya kayak kode rumah tak kira ngamuk. Cuma hukum keharamannya membuka aurat ini adalah menjadi tanggungan yang memandikan, bukan mendapat pahala, malah dapat dosa. Suami atau istri boleh menyentuh aurat mayit tanpa alas. Ini ada pengecualian. Apa tujuannya kok dikasih pengecualian ini? Mungkin syafakoh. Alasannya syafakoh, kasihan di. Jadi mau pada orang yang bine sesete, silakan teronorok mandiin tak apa. Jangan perbolehkan, jangan dilarang, karena ini ada pengecualian. Jadi suami boleh memandikan istri, atau sebaliknya, semate silakan, istrinya ingin memandikan, itu diperbolehkan. Terus, nah ini kan caranya yang pertama. Setelah posisi mayit sudah dilencap dan dipangku 3 orang tadi, ini bersihkan seluruh najis dan kotoran yang ada itu dibersihkan semua. Umpamanya ada darahnya, umpamanya ada meroknya, umpamanya ya sampai meler-meler gitu, atau iler-ilernya itu sampai bersihkan semua. Belum disiram ini. Dalam tahap pembersihan kotoran dan najis. Jadi proses memandikan ini lama. Setelah dibersihkan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, belum niat sampai ini, belum disiram. Jadi masih membersihkan saja. Pada sampean mandi, tak niat kade, jadi bersihin kade. Kotoran-kotoran yang ada di tubuh ini dibersihkan dulu. Setelah itu proses selanjutnya. Oh tadi itu mukadimah. Artinya mukadimah prosesnya, proses awal tadi mukadimah. Ini ada dibedat lagi. Yang memandikan, siapa saja yang boleh memandikan? Untuk jenazah wanita yang punya hubungan mahram. Ini mahram, bukan muhrim. Yang punya hubungan mahram, kakaknya, ibunya, mbahnya, anaknya, itu ada hubungan mahram, boleh memandikan. Lelaki tidak boleh memandikan kecuali suami atau mahramnya. Tadi ada pengecualian tadi. Jadi menurut orang bini sesede, maka yang boleh memandikan adalah sama perempuannya atau orang yang punya hubungan mahram. Mahram ini adalah hubungan untuk haram dinikah, paham gitu? Jadi kakak nikah mahram, alek mahram, terus keponakan mahram. Nah, untuk lelaki, orangnya yang meninggal wanita, yang boleh memandikan juga adalah suami. Ada pengecualian, boleh ikut memandikan istri. Kemudian kalau jenazah pria, yang utama yang lebih mengerti ilmu agama dan yang paling belas kasih kepada mayit. Jadi kalau di kota, saya cerita di kota, itu memang ada petugas memandikan jenazah. Namanya Wak Mudin. Jadi tugasnya Wak Mudin ini kemana-mana. Satu desa itu kalau di rumah saya ada 2 orang. Ini tugasnya memandikan. Dalam aturan di kitab, apa memang kewajiban Wak Mudin? Tidak. Ini karena kesepakatan satu lingkungan yang memandikan 1 orang namanya Wak Mudin. Kalau aturan di kitab, tidak harus seperti itu. Kalau jenazahnya laki-laki, yang berhak atau yang paling utama dalam memandikan orang yang ngerti ilmu agama. Artinya dalam tata cara memandikan dia paling paham. Kemudian yang nomor 2 kriterianya, yang memandikan ini paling syafakoh kepada mayit waktu hidup, maksudnya kemana-mana berdua. Tadi rokok, kak rokok enggak diberi, ini kan syafakoh. Tadi saya otangin, ini paling syafakoh.
Mohon bermasalah, apa bandai masosa. Nah, itu paling syafakoh namanya. Ini yang lebih utama untuk memandikan. Misal saya sama Pak Zakaria ini. Pak Zakaria ini sering ngasih rokok saya. Jadi kalau saya meninggal, Pak Zakaria lebih utama berhak untuk memandikan. Oke jauh, ongkos larang. Akhirnya yang hidup, ojo ada kacauan, larang ongkosin. Paham ya? Perempuan tidak boleh memandikan kecuali istri. Mun orang laki sih mate, orang perempuan tidak boleh memandikan. Saya meninggal, sampai mau tiba-tiba, saya saja yang memandikan. Dan kata oleh, karena tidak ada hubungan mahram. Atau sebaliknya, berarti saya saja nih kantor. Hulu sih seorang mandi tak bisa, karena bukan mahram. Kawan. Sebelum dimandikan, mayit ditutup kain tipis sampai terkopi atau kain ditron, cari kain yang panjangnya seukuran mayit atau lebih, tujuannya biar tertutup. Yang kedua, sunnah menebar wewangian atau membakar dupa, meningkan toh tak usum, mengoper menyan neka tak usum, mun keluarga jamaah habaib neka punya wadah khusus, bukhor namanya atau dukhon, itu di setiap acara di Sumet, maulid di Sumet, terus ada acara selamatan kenduri apa dihidupkan, dinyalakan, baunya harum. Nah ketika memandikan jenazah sunnah ngobrol menyan, itu sunnah. Keng bukan menyan untuk apa namanya mendatangkan jin ya, kan beda orang nyari nomor ke kuburan pas nyomet menyan, bukan menyan itu, tapi dukhon atau bukhur istilahnya. Sampai kalau ke Pasuruan beli di Al-Huda ada. Kemudian yang ketiga, sunnah menutup wajah mayit kecuali sedang ikhram. Malah kalau mayit yang ikhram ini wajahnya ketika memandikan pun tidak boleh ditutup. Karena orang ikhram menggunakan penutup wajah, penutup kepala, hukumnya haram. Ikhram itu harus lempang gitu. Pakai yang berjahit pun haram. Jadi ketika memandikan jangan sampai wajahnya ditutup kalau orang ikhram. Yang keempat, bersihkan perut dengan cara mengangkat tubuh bagian depan seperti duduk dan diurut dengan belang untuk mengeluarkan kotoran dalam perut. Yang bagian mangku, yang bagian cetak, neka soro semua yang kak didik cetak sambil perutnya di perut begini. Apa di perut bahasa betul apa? Ebro online cek rasa cek sampai aja orang kalau mau melahirkan sulit biasanya kan ininya ditekan ya, ebro ya. Tapi tidak usah seperti itu nekannya, pelan-pelan saja Nesel. Karena mayit ini 70 kali lebih merasakan sakit daripada orang yang hidup ketika merasakan sakit. Mohon sampean etombik ini sakit, tapi sakitnya tidak seberapa. Cuma kalau sudah meninggal dicubit sedikit, ini sakitnya terasa 70 kali lipat rasanya. Kenapa? Akibat dari sakaratul maut. Jadi sakitnya sakaratul maut itu belum hilang. Malah satu riwayat mengatakan ketika Nabi Isa dikasih mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Untuk biar umatnya percaya, cari kuburan paling tua. Akhirnya ada. Kuburannya siapa? Kuburannya Yafith bin Nuh. Padahal usia selisih antara Nabi Isa dengan Yafith ini ribuan tahun. Akhirnya kuburan ini sama Nabi Ibrahim, sama Nabi Isa dihidupkan. Jaga. Yafith bin Nuh ini jaga. Nah waktu bangkit, umatnya Nabi Isa banyak yang melihat. Kalian tahu, ini Yafith putranya Nabi Nuh. Ribuan tahun yang lalu sudah meninggal. Ini sekarang saya hidupkan. Ditanya sama Nabi Isa, apa yang kamu rasakan sekarang wahai Yafith? Wahai Isa, meskipun saya sudah sekarat ribuan tahun yang lalu, sakitnya sampai sekarang masih terasa. Itu jawabannya Yafith bin Nuh. Di Tanbihul Ghafilin ada.